Saudara-saudara yang terkasih, 4 minggu Advent telah berlalu dengan segala macam persiapan yang sudah kita lakukan. Malam ini, kita bersama-sama menyambut hadirnya Sang Juru Selamat yang akan menyapa seluruh ciptaannya. Dengan bangkit berdiri, kita masuki ibadah saat ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 109. Hai, mari berhimpun. Kita bersama memasuki ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Matius 1 ayat 21 menjadi nats pembimbing kita dalam ibadah pada saat ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mari kita sambut kedatangan Tuhan Yesus. Bersama-sama kita akan bersorak-sorai menyanyikan Kidung Jemaat 91 bait 1, 2, dan 3. Putri
Kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Dengan segala kerendahan hati dalam menyambut kehadiran-Mu, kami bersama-sama mengakui sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon pengampunan atas apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 105 bait 1 dan 2, Ya Anak Kecil. Kini terimalah berita anugerah yang terambil dari Efesus 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu persaudaraan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian melalui Kidung Jemaat 127, bait 1 dan 2, Kandang Domba Itu Rumahnya. Palungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia.
Katakanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala yang segera menengok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama hendak menyambut sabda Tuhan, namun sebelumnya kita akan mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah surgawi, ketika kami menyambut kedatangan-Mu, kami bersukacita oleh karena kepedulian-Mu terhadap umat, manusia dan juga ciptaan lainnya. Kami bersyukur akan hal itu, dan ketika saat ini Engkau menyapa kami melalui pembacaan Alkitab yang hendak kami baca dan kami dengarkan, kami mohon kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga anak-anak yang senantiasa bersukacita, bersama-sama kita akan membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampen dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau memperhatikan kehidupan kita pada masa kini, kehidupan kebanyakan orang itu serba mementingkan diri sendiri. Itu
kebanyakan orang menganggap sesuatu yang ya sudah wajar begitu. Akibatnya ketika orang hidup dalam sebuah sikap atau gaya hidup yang mementingkan diri sendiri, tidak lagi memiliki kepedulian, baik kepada sesama di sini bisa saja sesama manusia, bahkan juga sesama ciptaan. Ada begitu banyak contoh yang muncul dalam kehidupan kita. Ketika kita lihat adanya kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya sangat-sangat lebar, itu sebenarnya hendak menunjukkan kepada kita salah satu contoh bahwa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, tidak peduli, yang penting dia bisa hidup, survive. Orang mau butuh ini, mau butuh itu, mau membutuhkan ini dan itu, tidak peduli. Yang paling penting adalah hidupnya sendiri. Itu dalam relasinya dengan sesama manusia. Dalam relasinya dengan ciptaan, kalau kita mau menyadari sekarang ini ada banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan kita, dan itu akibat ketidakpedulian kita terhadap ciptaan yang ada. Adanya polusi dalam kehidupan kita. Orang seringkali tidak mau peduli. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang sudah biasa. Dan ketika akibatnya dialami oleh banyak orang, bisa saja satu dengan yang lain saling menyalahkan. Itu adalah contoh kehidupan pada masa kini. Kebanyakan orang memiliki gaya hidup yang mementingkan dirinya sendiri. Nah, dalam kehidupan yang serba egois dan tidak peduli dengan sesama, dengan lingkungan, dengan sesama ciptaan, malam hari ini kita kembali diingatkan pada sebuah peristiwa. Peristiwa yaitu kisah tentang kelahiran Yesus atau kedatangan Yesus ke dunia. Apa yang hendak kita lihat bersama melalui Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Kita bisa melihat bagaimana malaikat menyampaikan sebuah berita kepada siapa? Bukan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan. Bukan kepada orang-orang yang hidupnya bahagia. Tetapi orang-orang yang kehidupannya termarginalkan atau terpinggirkan. Yaitu gembala-gembala. Siapa gembala yang dimaksud dalam bacaan kita? Gembala ini bukan orang yang memiliki ternak, tetapi gembala ini adalah orang upahan. Artinya dia bekerja bagi tuan yang memiliki ternak. Dan mereka jarang menikmati kenyamanan. Mereka jarang menikmati ketenangan di dalam pekerjaan yang harus dijalaninya. Terlebih ketika malam hari. Mereka harus selalu waspada. Jangan sampai ternak-ternak yang dia gembalakan atau yang mereka gembalakan dicuri orang. Jangan sampai ternak-ternak yang mereka gembalakan itu diambil oleh binatang buas. Sehingga kehidupan gembala-gembala itu berada di dalam ketakutan, kewaspadaan, ketidaknyamanan, ketidaktenangan. Karena mereka harus betul-betul menjaga apa yang bukan miliknya, tetapi itu menjadi tanggung jawab mereka. Nah,
Bapak Ibu Saudara bisa dibayangkan bagaimana posisi gembala-gembala yang secara sosial mereka adalah orang upahan, bahkan mereka dikatakan orang yang hina, orang yang tidak punya status yang baik, status sosial yang baik karena mereka hanya sekedar upahan. Wajar kalau kemudian mereka hidup di dalam ketidaknyamanan. Nah, ketika mereka hidup di dalam ketidaknyamanan, disitulah berita sukacita disampaikan. Disampaikan kepada para gembala, bukan tadi saya katakan bukan kepada tokoh agama, bukan kepada imam-imam, tetapi justru kepada gembala-gembala yang sedang berada dalam kondisi ketidaknyamanan. Nah, peristiwa berita tentang kedatangan Yesus, kelahiran Yesus itu tentu membuat mereka mengalami ketakutan. Mengapa? Ya, situasi malam hari biasanya gelap, tiba-tiba situasinya menjadi terang. Itu sesuatu yang tidak biasa terjadi. Sehingga wajar mereka mengalami ketakutan, ada peristiwa apa saat ini. Tetapi ketika malaikat-malaikat menyampaikan bahwa lahir seorang yang akan menyelamatkan umat manusia, di situ gembala-gembala kemudian merasa bahwa mereka dalam ketidaknyamanan, dalam ketidaktenangannya, ada sesuatu yang menjadi harapan mereka. Malaikat-malaikat mengatakan supaya mereka tidak takut karena berita yang disampaikan adalah berita sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika gembala-gembala mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, mereka segera merespon. Ketika malaikat-malaikat itu sudah pergi, mereka segera merespon. Dan kemudian mengatakan satu kepada yang lain, yuk kita ke tempat di mana bayi itu berbaring. Akhirnya mereka pergi ke Bethlehem, sebagaimana yang diberitahukan oleh malaikat-malaikat untuk melihat apa yang dinyatakan oleh malaikat-malaikat itu kepada gembala-gembala. Ada sukacita dalam ketidaknyamanan, dalam ketakutan, dalam kewaspadaan yang was-was begitu kalau orang Jawa mengatakan. Ada sukacita karena mereka bisa berjumpa dengan sosok seorang bayi yang akan menyelamatkan, yang akan membebaskan umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah kepedulian Allah kepada ciptaannya. Ketika Allah datang, baik melalui berita kepada gembala-gembala, melalui malaikat-malaikat, itu merupakan sebuah kepedulian. Kepedulian Allah kepada umat. Dan tentu kepedulian itu harus direspon. Ketika kepedulian itu direspon, itu akan membawa sukacita dalam kehidupan mereka. Saat ini ketika kita bersama-sama memperingati malam Natal, sudahkah kita benar-benar mengalami bahwa Allah peduli kepada kita? Dan ketika kita benar-benar mengalami hal itu, kita segera merespon dan kita selalu ingin berjumpa dengannya. Dan ketika perjumpaan itu terjadi, maka ada sukacita. Dan ketika sukacita itu terjadi, maka itu terwujud di dalam kehidupan kita kepada
sesama. Maka ketika ada orang yang membutuhkan, kita tidak cuek, kita tidak egois, tetapi bagaimana kita mau peduli, menolong. Menolong bukan harus dalam sebuah finansial, tetapi mungkin tenaga, mungkin pemikiran, mungkin ide, dan lain sebagainya. Di tengah kehidupan yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, bagaimana kita peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Natal itu bukan sekedar sebuah penggenapan janji bahwa Yesus sudah lahir. Tetapi itu menunjukkan kepedulian Allah kepada umat manusia. Dan kepedulian itu harus kita respon supaya itu juga terwujud di dalam kehidupan kita. Kepada sesama manusia, kepada sesama ciptaan. Ketika Allah sudah peduli kepada kita, maka kita juga tidak boleh untuk egois memikirkan diri kita, tanpa mau melihat bagaimana alam di sekitar kita sudah banyak yang rusak. Dan akibatnya hidup kita tidak nyaman. Kalau kita tidak mau peduli, tidak kita mulai dari hal yang kecil, bagaimana kita bisa untuk mengalami kehidupan di mana kita akan mengalami kenyamanan. Kalau kita tidak peduli dengan alam di mana kita ada. Pokoknya yang penting saya nyaman kok begini. Tapi lupa bahwa apa yang dilakukannya itu berdampak pada polusi udara misalnya. Itu sebabnya kita juga sudah harus bersiap diri ketika kota Yogyakarta mulai Januari 2024 saya mendengar sudah tidak boleh membuang sampah lagi. Sampah harus diolah sedemikian rupa dan itu memang menjadi sebuah permasalahan yang tidak mudah. Tetapi kalau kita lihat secara positif, mungkin kita diingatkan bagaimana kita peduli kepada lingkungan di mana kita ada. Walaupun itu juga tidak mudah karena sudah terbiasa kita harus membuang sampah, tetapi ada pembatasan-pembatasan. Selama ini sudah ada pembatasan-pembatasan, tahun 2024 sudah tidak bisa lagi, dan itu justru bagaimana itu menjadi sebuah hal yang kita lihat secara positif, bagaimana kita menyatakan kepedulian kepada lingkungan yang ada di sekitar kita, sehingga paling tidak kita mengurangi polusi, kita mengurangi dampak-dampak dari apa yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Mari Natal ini kita isi dengan kepedulian yang konkret, bukan hanya sebuah konsep yang terus diprogramkan tetapi tidak terwujud secara konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengakui pengakuan iman rasuli kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu untuk kepedulian Tuhan menyapa umat manusia, menyelamatkan manusia, dan kepedulian itu biarlah kami hayati bersama supaya itu juga mewujud nyata dalam kehidupan konkret kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Malam hari ini kami hendak menyerahkan segala apa yang menjadi pergumulan hidup kami di tengah bangsa dan negara, di tengah kehidupan bergereja, di tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah kehidupan berkeluarga. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan, kami yakin dapat melaksanakan itu bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang terus berjuang untuk mendapatkan pemulihan kesehatan atas diri Bapak Suratijo, atas diri Mas Tias Prasetyo, Pak Yusa Indra Widya Pranawa, Bapak Nugroho Tri Asmantio, dan juga saudara-saudara kami lain yang tidak bisa kami sebut. Tangan kasih Tuhan menjamah mereka satu persatu sehingga ada pemulihan. Dan kami berdoa juga untuk keluarga yang merawat, berkat Tuhan terus mengalir atas mereka semuanya. Anak-anak kami dalam kehidupan kesehariannya, Tuhan juga memberkati masa-masa liburan, biarlah menjadi sukacita bagi mereka untuk merayakan sukacita, kegembiraan, dan nanti ketika harus masuk sekolah lagi, Tuhan pun juga memberkati mereka semuanya. Kami menyerahkan juga akan pergumulan setiap kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, apapun itu bentuknya. Kiranya Tuhan menolong melalui pergumulan yang ada, kami terus melihat Tuhan dan kami hadapi bersama dengan Tuhan. Kami yakin selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Inilah syafaat kami. Kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama
Dia telah lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan, sebagaimana para Majus kala itu. Dasar persembahan diambil dari Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membawa tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 101, bait 1 dan 2. Alam Raya Berkumandang. Oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggegar? Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, seperti para Majus kala itu, ketika mereka datang mempersembahkan persembahan mereka, saat ini Tuhan, kami juga datang memberikan persembahan kami Tuhan, yang terbaik untuk Engkau. Ajar kami Tuhan, belajar sama seperti orang Majus kala itu, yang mempersembahkan terbaik yang mereka punya. Kami pun ingin Tuhan mempersembahkan yang terbaik yang kami punya. Terimalah persembahan kami Tuhan, berkatilah dan sucikanlah persembahan kami. Amin. Mari kita bersama-sama untuk menyatakan kepedulian kita kepada sesama dan sesama ciptaan, dan dengan gembira kita bersama-sama menyambut Raja kita yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Kidung Jemaat 119 bait 1 dan 2 kita pujikan dengan penuh sukacita dan bangkit berdiri. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah
kita akhiri ibadah kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan saya